Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik mahasiswa di kelas pasar modal. Baik, sebelumnya di 2 minggu lalu ya, saya instruksikan kepada kalian semua untuk mendownload ya laporan keuangan yang ada di Bursa Efek tahun buku 2020 ya. Tahun terakhir yang di-download adalah 2020, yaitu laporan tahunannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan bagaimana mencari nilai ya atau harga saham dari sebuah perusahaan, nilai perusahaan itu, baiknya kita memahami dulu ya materi yang berhubungan dengan nilai perusahaan tersebut. Oke. Di sini kalian bisa lihat ya. Sebelum saya masuk sini, saya refreshing dulu ke pemikiran kalian, ke hati kalian tentang siklus akuntansi ini ya. Harus ini udah hafal mati ya adik-adik tentang siklus akuntansi. Nah, tetap ya seorang akuntan itu wajib tahu ini ya, udah hafal di luar kepala tentang proses atau siklus akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, ini saya ambil contohnya perusahaan dagang. Bermula dari transaksi, kemudian jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, kemudian dibuat laporan keuangan ya, kemudian ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, kemudian jurnal pembalik. Baru kembali lagi di awal tahun, mulai lagi adanya membuka transaksi ya. Jadi laporan akhir dari kita proses dalam pencatatan ya atau siklus pembukuan ini adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ya, apa sih sebenarnya gitu? Kita baca di sini dulu sama-sama, yaitu sarana terpenting bagi investor untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan perusahaan secara periodik. Ya, maksudnya periodik itu tahun 2017 berapa kasnya, kemudian lihat di 2018 apakah kasnya turun atau naik, dan apa penyebabnya, utangnya bisa naik atau turun atau stabil, penyebabnya apa juga. Nah ya, jadi itu maksudnya secara periodik dipantau. Semakin cepat emiten menerbitkan laporan keuangan secara periodik, baik sesudah diaudit oleh kantor akuntan publik ataupun belum diaudit, maka semakin berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan apakah si investor ini masih mau membeli saham tersebut atau malah dia menjual sahamnya setelah dia menganalisis laporan keuangannya. Jadi pentingnya itu adalah dilihat, dipantau secara berkala, secara periodik tadi, untuk menentukan apakah saya harus membeli sahamnya lagi atau malah saya menjual ya saham yang ada di perusahaan tersebut. Baik, ada 5 laporan keuangan utama secara sistematis dan tidak boleh urutannya itu ini ya, tidak berurutan ya. Harus dihafal mati juga ya, dari laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, sampai catatan atas laporan keuangan. Adik-adik harus tahu ini sudah semester 5 ya, dan ada yang semester 7 di sini. Ini anak akuntansi jangan sampai lupa dan harus berurutan. Dan fungsinya apa ya? Kalau aset, liabilitas, ekuitas itu letaknya di mana ya? Kalau pendapatan, beban, laba itu letaknya di mana? Jadi harus tahu ya. Nah, di sini saya nggak mau panjang lebar dulu ya terkait analisa laporan keuangan ini. Banyak sudut pandang yang diambil oleh investor ya. Yang pertama itu dia kalau dia mau melakukan investasi jangka panjang, jadi dia harus punya tujuan, yaitu adalah menganalisis kinerja manajemennya, dilihat bagaimana perusahaan ini memperoleh laba dan juga selalu meningkat ya, selalu meningkat perusahaan tersebut. Kemudian laba tersebut sebagian untuk kepentingan pengembangan perusahaan, pemegang saham, dan sebagian untuk stakeholder,
yang dimana pihak yang kaitannya dengan kemajuan perusahaan seperti karyawan, pengurus, dan lingkungan di sekitar perusahaan ya. Jadi kalau namanya perusahaan itu nggak hanya untuk pemegang sahamnya saja, kesejahteraan yang ada di lingkungannya juga harus diperhatikan gitu. Kalau toh hanya uangnya tuh muaranya semua ke pemegang saham, tapi karyawan yang dizolimi ya, karyawannya tidak diberikan hak yang layak ya untuk diberikan itu, maka itu akan menjadi satu masalah perusahaan. Kalau sudah banyak karyawan yang tidak puas dengan bonus atau yang dijanjikan oleh perusahaan, maka karyawan yang mempunyai keahlian atau yang kompatibel ya di perusahaan tersebut bisa pindah ke perusahaan lain. Nah, konsekuensinya adalah kalau mencari karyawan baru harus dengan potensi yang sama dengan karyawan sebelumnya itu susah. Harus dibangun dengan dari nol lagi, belajar lagi, dan dimana perusahaan ini kan terus berjalan ya gitu. Jadi banyak posisi, banyak stakeholder, pemangku kepentingan yang harus dijaga oleh perusahaan demi keberlangsungan perusahaan tersebut terus ya berlangsung. Kemudian kalau adik-adik itu selalu melihat kinerja perusahaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan ya, itu muaranya adalah hasil akhir dari suatu proses manajemen dalam suatu periode ke periode yang lain. Bagaimana ngukurnya, Bu? Yang pertama, nilai buku per saham, return on asset, return on equity, dan dividen tunai ya. Nah, ini adalah yang dilihat oleh investor yang memiliki tujuan jangka panjang kalau dia mau investasi di perusahaan tersebut. Oke. Nah, kalau dia investornya itu hanya ingin investasi dalam waktu jangka pendek, dia cuma menganalisis kinerja dari si sahamnya tok. Jadi kalau yang di atas ini berharap soal dividen, pembagian keuntungan dalam satu periode, ya. Tapi kalau yang dia jangka pendek, ya dia namanya kalau dapat keuntungan namanya capital gain, ya. Minggu kemarin kan saya ajari ya, bedanya capital gain dengan dividen. Oke. Nah, jadi kalau capital gain dia hanya memantau pergerakan harga sahamnya saja gitu. Jadi kalau pagi dia beli harga sahamnya hanya 1.000, dia pantau sore udah 3.000, langsung dijualnya gitu. Ya, jadi hanya mengambil keuntungan di jangka pendek saja seperti itu. Oke. Nah, ini hanya sekilas saya kenalkan saja ya. Kalau di laporan keuangan itu, di laporan pertama, laporan posisi keuangan ya, itu ada rasio-rasio keuangannya, ada likuiditas, aktivitas, solva, profitabilitas. Nanti kalian nggak akan asing lagi melihat ini ketika kalian mau skripsi ya. Judul-judul itu sering sekali bergentayangan di jurnal-jurnal. Oke. Nah, kemudian di sini ternyata ada fungsi ya. Fungsi dari rasio itu sebenarnya apa? Jadi rasio ini ya, ini tuh salah satu indikator bagaimana mengukur kinerja dari si manajemen. Kan seperti teori sebelumnya, manajemen adalah yang ditugaskan, didelegasikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk dia mengelola perusahaan tersebut. Nah, bagaimana mengukurnya? Pakai rasio ini ya. Jadi ini menganalisis bagaimana manajemen itu mengendalikan perusahaannya, dan hasil dari kerja final manajemen tersebut namanya adalah kinerja perusahaan. Nah, kalau laba rugi ya, yang tadi itu laporan posisi keuangan ya atau neraca. Kalau laba rugi itu dia maju mundurnya suatu perusahaan tercermin dari keuntungan yang diperolehnya setiap tahun. Ya, maju mundurnya. Tetapi bukan berarti kalau dia rugi ya, bukan berarti dia mundur ya. Tidak. Namanya juga sebuah perusahaan, ada sesuatu produk yang dijual, pasti akan mengalami yang namanya maju, mundur, atau stabil. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam harga saham ya. Sebenarnya harga saham ini apa sih, Bu? Kalau di Bursa Efek? Nah, harga saham itu adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu ya. Siapa yang menentukan harga tersebut adalah pelaku pasar ya, atas adanya permintaan dan penawaran pasar ya, seperti
produk komoditas lainnya ya, seperti beras, cabai, telur. Nah, ini dia di instrumen keuangan yang ada di bursa efek. Oke, harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Apabila kalau sudah bursa efek tutup ya hari tersebut, maka harga pasar yang digunakan adalah harga penutupannya atau closing price namanya. Nah, jadi kalau di bursa efek ya, ada namanya jam perdagangan ya adik-adik. Jam perdagangan itu biasanya 1 minggu ada 5 hari, Senin sampai Jumat. Kalau kita mau jual beli saham di situ ya. Dan itu ada jamnya. Satu hari ada 2 sesi ya. Jadi 9 sampai setengah 12, jam setengah 2 sampai jam 3 kurang 10. Nah, jadi kalau ada adik mau beli saham atau jual saham di jam 12, itu marketnya lagi istirahat, nggak akan bisa kita transaksi di situ ya. Nah, jadi sini saya lanjut. Nah, harga saham ini tuh sangat berkaitan sekali dengan nilai perusahaan di bursa efek. Nah, kita baca dulu nilai perusahaan itu sebenarnya apa sih, Bu? Nilai perusahaan ya tercermin dari murah atau mahal atau layak atau tidak layaknya harga saham perusahaan tersebut untuk dibeli. Warren Buffett ya, bapak investor dunia, menyebutkan bahwa salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kelayakan dari saham bisa menggunakan yang namanya rumus PBV, Price to Book Value. Oke. Jadi adik-adik udah harus paham ya di sini. Namanya juga sebuah perusahaan tuh punya nilai, ya kan? Seperti barang ya, misalnya mobil, misalnya berlian gitu. Masing-masing itu punya nilai, ya kan? Walaupun tidak terukur sebagaimana emas biasanya gitu kan. Tapi dia masih punya nilai gitu. Misalnya barang antik juga kan, barang antik itu semakin tahun ya, semakin usianya semakin tua akan semakin mahal. Nah, itu nilai-nilai intrinsik itu yang harus diukur ya. Nah, kalau perusahaan ini ada rumusnya. Salah satunya itu pakai rumus PBV ini. Banyak rumus nilai untuk menilai perusahaan. Ada Tobinski, ada price earning ratio ya. Kalau yang ini saya mau ajari bagaimana melihat PBV-nya. Nah, rumusnya itu kalau mau mencari PBV ya, itu adalah rumusnya ini. Harga saham dibagi dengan book value, nilai buku ya. Harga saham namanya juga price to book value. Harga saham dibagi dengan book value atau nilai buku. Nah, sebelum mau melihat mencari ini, book value sendiri itu ada rumusnya lagi ya. Apa itu rumusnya? Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, jadi step pertama untuk mencari PBV adalah mencari dulu BV-nya ya. Mencari dulu book value-nya, sudah dapat angkanya ini, baru harga saham dibagi dengan book value. Oke. Nah, di sini kita baca dulu singkat ya. Nilai price to book value pada hakikatnya digunakan untuk menilai apakah harga saham yang ditawarkan perusahaan merupakan harga saham yang mahal atau murah. Jika nilai PBV berada di atas nilai 1, maka bisa disimpulkan bahwa harga saham perusahaan tersebut dikategorikan mahal. Tetapi kalau di bawah 1 ya, biasanya itu dikategorikan murah ya, seperti itu. Nah, langsung aja ya. Seperti yang 2 minggu lalu saya instruksikan kalian mencari laporan keuangan. Silakan buka laporan keuangannya ya. Boleh kalian sambil catat di kertas ya, atau di Excel ya. Ini saya ajari. Nah, di sini udah ada namanya IDX ya. idx.co.id. Klik laporan keuangan perusahaan tercatat, kemudian laporan tahunan saham tahun 2020. Kemudian ini laporan keuangan, bukan laporan tahunan. Klik tahunan ya. Saya mau menilai harga saham PT
PT apa ya yang enak ya? Siloam. Rumah sakit Siloam, tahu ya? Ini katanya lagi bagus-bagusnya harga sahamnya. Oke. Kemudian klik cari. Kemudian ambil yang PDF ya, PDF. Biasanya ini GA itu artinya General Audit ya, artinya sudah diaudit. PDF, ambil yang lengkap ya. Nah, biasanya dia ratusan halaman ya, kayak kemarin saya bilang. Oke. Nah, jadi di sini saya udah sediakan Excel ya. Di sini nilai perusahaan Siloam, kodenya adalah Silo. Ya, tahun buku 2020. Price to book value ya. Berarti harga saham dibagi dengan nilai buku. Oke. Oke ya, ini tahun 2020. Nah, sebelumnya kita nyari dulu ya, nilai bukunya ya. Rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Jumlah. Oke. Yuk kita cari total ekuitasnya. Di mana, Bu? Total ekuitas sudah harus tahu ya di mana letaknya. Letaknya adalah di laporan posisi keuangan. Saya download dulu. Siloam. Oke. Di mana itu, Bu, laporan posisi keuangan? Jadi setelah dari laporan audit ya ke laporan posisi keuangan nih, laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2020 ya. Nah, ini dibaca nih dalam jutaan rupiah kecuali mata uang asing. Artinya kalau jutaan rupiah, angka yang semua di sini itu tambahkan nolnya 6 karena juta. Kalau ribuan 3. Kalau dinyatakan dalam rupiah saja tidak ditambahkan apa-apa. Kalau dalam miliar tambahkanlah berarti 9 ya. Oke, kita ambil total ekuitas ya di sini. Nih ya, total ekuitas berarti di sini ini ekuitas ya, ini jumlah ekuitasnya. Hati-hati, bukan jumlah liabilitas dan ekuitas, tetapi adalah jumlah ekuitas stoknya saja. Mana dia? Nih, tahun 2020 ya. 6018371. 6018371. Oke. Ini saya rubah ke counting ekuitas. Kemudian jumlah saham beredar. Di mana nengoknya? Lihat di bagian ini.
Jadi yang beredar itu adalah 1.625.765.625 lembar saham. Itu yang beredar. Nah, kalau kalian tidak percaya atau ragu ya, baca di notes 23 di catatan atas laporan keuangan untuk memastikan benar nggak jumlah saham beredar di tahun 2020 adalah sebanyak ini. Yuk kita lihat di CALK. CALK itu ini ya, panjang. Lihat poin 23-nya saja. Itu bagian tentang ekuitas modal saham. Kalau udah bicara saham itu pasti dia di akun ekuitas. Nah, ini dia. Pas kan di bagian nomor 23 tentang modal saham atau capital stock namanya. Oke, kita baca. Nah, jumlah saham yang beredar ini dia. Nah, ini ya judulnya, jumlah lembar saham. Kan benar sama ya, jumlah totalnya adalah 1.625.765.625. Oke, ini dia ya. Kalau ini hanya persentase, kalau ini adalah yang ditempatkan dan disetorkan penuh. Jadi ini yang jumlahnya ya. Tahun 2020. Kalau yang bawah ini dia 2019. Kalau tidak ada perubahan biasanya setiap tahun sama ini ya. Kalau tidak ada investor baru ya, biasanya ini sama kepemilikannya. Oke. 1625 kita copy aja. Kita taruh di sini. Nah, hati-hati ya. Perkara koma dan titik itu kalau udah di Excel tuh beda. Nanti bisa kacau. Oke, langsung aja sama dengan tapi sebelumnya saya lupa tadi di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan itu kan dia dalam jutaan rupiah ya, dinyatakan dalam ini dia jutaan rupiah. Artinya di sini ditambah nolnya 6. Ya. Kalau ini dia itu kan berbentuk lembar ya, tidak perlu lagi dia ditambah nolnya 6 karena dia bukan nominal angka rupiah ya. Jadi ini. Oke, kita bagikan ya sesuai dengan rumus yang ada di book value ya. Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar 3.701. Oke, ini kita pindahkan ke atas. Oke, nah sekarang tinggal kita mencari harga sahamnya aja. Oke, harga sahamnya saya di sini memakai Yahoo Finance ya. Jadi di sini kalian ketik Yahoo Finance ya. Ini melihat ini klik yang paling atas ya. finance.yahoo.com. Oke. Nah, tadi masih ingat ya Siloam. Nah, kalau mungkin kalian tuh bingung ya, boleh kalian ketik nama lengkapnya Siloam atau kode yang ada di Bursa Efek, kode emitennya namanya. Nah, di sini itu banyak sekali Silo dan Yahoo Finance ini menaungi seluruh perusahaan Bursa Efek yang ada di dunia ya. Nah, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia ya, itu ada simbol titik JK-nya. Oke. Nah, terkadang nanti di bawahnya ada PT Siloam Hospital juga gitu. Nah, tapi ini pastikan ada silo.jk ya. Kita contoh misalnya UNVR ya, Unilever. Nah, Unilever ini kan banyak ya. Ini ada Univar Solution, nanti di bawahnya ada macam-macam ya UNVR ini. Nah, ambil yang ada titik JK. Ini adalah kepunyaan Indonesia. Oke, tadi adalah Silo ya, Siloam. Ini kita klik. Nah, langsung scroll ke bawah. Klik historical data. Oke. Nah, udah dapat ini. Langsung aja time periodnya kita set. Tadi kan tahun 2020 ya. Berarti start date-nya adalah 1 Januari 2020
ke end date ya, tanggal berakhir adalah 31 Desember 2020. Berarti satu siklus ya, 1 tahun perusahaan. 1 Januari sampai 31 Desember. Klik done. Kemudian jangan dulu di-apply, klik frekuensinya daily boleh ya, baru klik apply. Nah, langsung berubah di sini ya. Nih, artinya ya, terakhir kali perusahaan itu tutup buku, oke, itu adalah di tanggal 30 Desember. Tidak di 31, tapi kita buat di sini 31. Terkadang ada perusahaan itu yang menutup perusahaannya, nutup buku perusahaan itu di 26, 27 atau 28. Itu tergantung perusahaan. Ambil yang hari terakhirnya, oke? Nah, ambil angka yang close ya, closing price tadi, harga penutupan yang close di sini. Di tanggal terakhir, di harga terakhir, oke? Inilah harga terakhir yang ditutup oleh bursa efek, bursa perdagangan. Berapa sih harga saham terakhir di tahun tersebut? Adalah 5.500 per lembar saham. Oke, 5.500 ini kita pindahkan ke sini ya, harga saham 5.500. Oke, langsung aja kita bagikan ya sesuai dengan rumus yang ada di sini. PBV, price to book value, dibagi dengan book value-nya. Price to book value, harga saham dibagi dengan nilai bukunya. Oke, sama dengan dibagi ini. Oke. 1,49, inilah PBV-nya ya. Jadi ini PBV-nya, ini BV-nya. Oke ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah harga sahamnya murah atau mahal. Kita lihat penjelasannya di sini. Nah, jika nilai price to book value di atas nilai 1, maka bisa dikategorikan harga tersebut adalah kategori layak untuk dibeli ya. Sudah tinggi harga sahamnya. 1,49. Nah, jadi sampai situ aja dulu. Kalian buat penjelasannya ya di bawah, berapa sih PBV-nya? PBV-nya adalah 1,49, artinya harga saham PT Siloam Hospital Tbk dikategorikan layak untuk dibeli atau kategori saham mahal. Oke, jadi itu ya. Nah, nanti ada penjelasan selanjutnya lagi di pertemuan berikutnya ya, mengenai nilai perusahaan ini, bagaimana mengukurnya ya. Jadi 1,49 ini bukan hanya dia kategori mahal atau murahnya, tetapi ada perhitungan lainnya. Oke. Terima kasih. Silakan ya, selamat mengerjakan ya tugasnya. Jangan lupa dilampirkan juga laporan keuangan yang sudah kalian download di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.